Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG berhasil naik setelah hampir seharian berada di zona merah dan ditutup naik 0,01% ke angka 6.420. Kenaikan IHSG hari ini belum memberikan tanda IHSG akan mulai rebound. Di video ini, saya akan menganalisa saham-saham yang menurut saya layak untuk diamati minggu depan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Di review saham hari ini, saya akan coba mereview saham Akra dan Inco yang telah dianalisa pada video sebelumnya. Hari ini Akra ditutup naik 5% lebih ke harga 5.775. Pada perdagangan hari ini, bandar asing terlihat masih melakukan akumulasi. Untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Akra hari ini, saham ini masih layak untuk di hold dan masih berpeluang untuk naik menuju harga 6.000. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya jangan dikejar lagi. Saat ini harga Akra sudah terlalu tinggi. Berikutnya saham Inco. Inco hari ini ditutup turun 0,27% ke harga 3.650. Bandar terlihat melakukan akumulasi pada penurunan hari ini. Saat ini Inco masih belum berhasil menembus resisten di harga 3.700. Tetapi saya melihat Inco masih berpotensi untuk menembus resisten 3.700 minggu depan. Untuk trading plan-nya masih sesuai dengan analisa pada video sebelumnya. Saham pertama akan dianalisa hari ini adalah saham BSDE. BSDE hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 1.345. Bisa kita perhatikan di grafik. Saat ini BSDE masih bertahan di atas garis support EMA 150. Dan 3 hari terakhir ini, walaupun BSDE terbentuk candle hitam, tetapi BSDE masih tetap berada di atas garis support EMA 150. Garis MACD saat ini sudah mengarah ke bawah. Tetapi untuk bentuk tren saat ini BSDE masih bergerak sideways. Dengan resisten berada sekitar harga 1.550 dan support berada sekitar harga 1.340. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada saat kenaikan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing dalam 2 minggu terakhir ini masih terlihat terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada saya melihat BSDE masih berpeluang untuk rebound dari support di EMA 150. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu BSDE naik dan terbentuk candle putih saat menjelang penutupan. Jadi saat menjelang penutupan terlihat dan terkonfirmasi BSDE berhasil naik dan terbentuk candle putih yang solid, teman-teman boleh entry. Dan sudah boleh take profit saat mendekati harga 1.510 atau 1.500. Dan sudah harus cut loss apabila harga berada di bawah 1.300, di bawah daerah sini. Saham selanjutnya akan dianalisa adalah saham HMSP. Hari ini HMSP ditutup naik 1% lebih ke harga 3.770. Dan bisa kita perhatikan di grafik, saat ini HMSP masih berada di bawah garis resisten EMA 150. Yang telah 1 minggu terakhir ini gagal ditembus oleh HMSP.
Garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways dan sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi pada perdagangan hari ini. Dan dari data pergerakan asing terlihat masih terus mengakumulasi saham ini dengan jumlah besar. Bisa kita lihat di sini, hampir 1 bulan terakhir ini asing masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, saya melihat HMSP berpeluang untuk menembus resisten di EMA 150 ini minggu depan. Saat ini teman-teman amati saja dulu saham HMSP. Saat terkonfirmasi resisten EMA 150 terlewati, maka HMSP akan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat sekitar harga 4100. Jadi teman-teman boleh entry saat terkonfirmasi telah berhasil break dari resisten 150. Dan apabila HMSP bertahan di atas garis EMA 150, maka HMSP akan uptrend untuk jangka pendek. Selanjutnya saya akan menganalisa saham JSMR. Hari ini JSMR ditutup naik 2% lebih ke harga 5.100. Dan bisa kita perhatikan di grafik, saat ini JSMR masih berada dekat dengan garis resisten di harga 5.150. Bisa kita lihat di sini, JSMR telah 2 kali gagal menembus resisten ini. Garis MACD saat ini memang masih bergerak sideways, tetapi sudah mulai mengarah ke atas dan berpeluang untuk berpotongan dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing dalam 1 minggu terakhir ini masih terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, saya melihat JSMR masih berpotensi untuk naik dan menembus resisten di harga 5.150 minggu depan. Jika resistennya berhasil terlewati, maka JSMR akan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya sekitar harga 5.500, sekaligus melupakan resistennya. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, boleh entry apabila terkonfirmasi JSMR telah berhasil break dari resisten di harga 5.150. Dan boleh hold selama masih bertahan di atas garis supportnya. Karena jika JSMR berhasil break dari resisten di harga 5.150 ini, peluang untuk uptrend masih sangat besar dan berpotensi untuk naik menuju harga 6.000. Saham terakhir akan dianalisa hari ini adalah saham Medco. Hari ini Medco ditutup turun 1% lebih ke harga 935. Bisa kita lihat di sini, setelah Medco berhasil naik tinggi dan sempat menyentuh harga 1.000, Medco mulai turun dan sempat naik sementara. Setelah mulai rebound sementara, 2 hari terakhir ini Medco turun kembali. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dari data ini bisa kita lihat dengan jelas, bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat mendistribusikan saham ini hari ini. Dari data yang ada, saya melihat Medco masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support kuat di harga 875, tepat di garis EMA 150. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150. Saat menyentuh garis EMA 150, Medco terlihat rebound, teman-teman boleh entry. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini, sudah harus cut loss apabila Medco gagal bertahan di atas garis support EMA 150. Karena jika support ini terlewati, maka Medco akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya sekitar harga 765. Di sekitar daerah sini.
Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.